Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi mengenai cara kerja atau mekanisme dari water heater yang model membran, yang memang secara teknis berbeda dengan yang model magnet. Ini adalah rumah membran dari water heater Paloma. Berikut dengan pengaturan atau knob pengaturan keluaran airnya. Untuk model Paloma ini memang ada jalur khusus, teman-teman. Ini tidak saya bahas di sini. Ada pipa khusus, keluarannya juga masuk ya ke rumah membran ini. Memang itu sistem Paloma seperti itu. Ada cara kerja tersendiri, yaitu untuk mencampur gampangnya keluaran itu dengan air dingin. Tapi kita hanya membahas cara kerja dari membran itu seperti apa, sekaligus juga menjawab pertanyaan. Karena mungkin melihat di video saya, di rumah saya itu buka tutup kerannya itu dari input. Terus ada yang menanyakan, Pak, itu apakah bisa dengan buka tutupnya dari output? Saya itu kalau menjawab itu memang tidak to the point ya, supaya ya saling belajar gitu ya, biar mikir dikit gitu loh. Hidup matinya water heater gas itu yang tipe otomatis, karena memang semuanya itu juga tipenya otomatis, itu adalah ada tidaknya aliran air. Jadi hidupnya ketika ada aliran air dan matinya ketika tidak ada aliran air. Jawaban seperti itu ternyata masih membingungkan gitu loh. Berarti bisa dari keluaran, Pak. Teman-teman, itu kan jawabannya simpel sekali ya. Aliran air itu berarti tentunya ketika kita tutup di input juga tidak ada aliran air. Dan ketika saya tutup di output pun juga tidak ada aliran air. Maka kita bisa memilih, teman-teman, letak dari stop kerannya itu kan tergantung alat plumbingnya ya. Model saya di rumah saya itu kan showernya memang ada tombol on off nya, tapi itu keras sekali. Jadi saya selalu posisikan on. Untuk menghidup matikan water heater gas itu saya memakai sistem di input, stop kerannya ada di input. Jadi teman-teman juga bisa masang di output lah. Kalau keran-keran yang memakai mixer apa kan berarti di output gitu teman-teman. Kenapa saya juga memasang stop keran atau biasanya keran itu yang model ada dratnya, ada nepelnya dengan selang fleksibel di input? Tujuannya apa? Tujuannya untuk perbaikan gitu teman-teman. Misalkan air sumbernya dari toren, itu kalau tidak ada stop kerannya di situ, waktu melepas water heater saya harus naik ke toren mematikan. Dan untuk juga gampangnya untuk ngetes gitu aja, jadi ada stop keran di input itu lebih ke untuk maintenance. Normalnya pemakaian water heater gas itu iya buka tutupnya di output. Tentunya pertanyaannya berlanjut, Pak, nanti tekanan airnya itu menekan ke mesin? Iya pasti. Nah, makanya juga kalau teman-teman memakai pompa, pompanya harus bisa hidup mati secara otomatis. Jadi ketika keran ditutup dia mati, berarti tekanannya juga terbatasi, tidak bablas. Misalkan pakai PDAM ya insya Allah aman saja, karena PDAM pasti rancangannya sudah ada batasan tekanan maksimumnya, tidak mungkin sampai 5 bar atau di atas 5 bar begitu. Itu membuat instalasi ya jebol ya, instalasi di dalam water heater itu perpipaannya bisa jebol. Tetapi secara konstruksi semua water heater gas itu dirancang untuk hidup matinya berdasarkan aliran air. Itu aja teman-teman. Mau kontrolnya buka tutup kerannya itu di input atau di output itu tidak ada masalah. Yaitu tadi tergantung model perpipaannya ya, alat plumbingnya seperti apa. Oke, itu aja yang memberikan sedikit gambaran. Jadi ini saya lepas dulu biar lebih jelas. Ini tombol pengatur aliran air ya. Kalau di knopnya biasanya tertulis warm terus ke kanan hot gitu. Jadi konstruksi dari model membran itu sama ya, seperti ini nanti cara kerjanya. Oke, saya lepas dulu nih biar tidak mengganggu knop ini. Nah, inilah Paloma ya, seperti ini teman-teman, main o-ring saja baru diklem di luarnya.
Ini saya sebut nanti kiri dan kanan gitu teman-teman. Bagian sebelah sini adalah kanan, sebelah sini adalah kiri. Jadi di dalam rumah membran itu ada membran, diafram gitu teman-teman. Kalau bahasa teknisnya diafram, kita pakai bahasa yang umum. Ini membran ini memisahkan secara total ya ruang kanan dan kiri. Jadi ruang kanan dan kiri ini dari membran ini tidak berhubungan. Berhubungannya di mana? Nanti kita jelaskan. Jadi aliran air itu teman-teman masuk dari input sini. Saya lepas dulu membrannya. Ini membran baru ya teman-teman. Wah, hati-hati nanti sobek lagi nih. Air dari input sini teman-teman akan masuk ke bagian tengah ini dan keluar ke samping sini. Jadi hanya mampir aja membran ini, mampir ke bagian sisi kanan dari membran. Sisi kanan itu yang ini, karena yang cekung ini nanti yang ketemu dengan lepek ya, penekan ini, penekan pintu kedua, dan juga solenoid kalau pada water heater Paloma. Kalau di water heater merek lain hanya membuka pintu kedua dari gas. Aliran air masuk ke sini dan keluar di sini. Keluar di sini baru masuk ke pengaturan ini teman-teman. Mau dikecilkan, mau dibesarkan oleh ini. Kemudian setelah keluar dari knop ini baru keluar ke sini, ke bagian itu teman-teman, pipa ke bagian yang akan ke jalur tungku. Jadi masuk ke pemanasan, proses pemanasan gitu aja. Nanti kembalinya lewat sini kalau model Paloma. Kalau model lain ya langsung keluar lewat samping gitu teman-teman. Mari kita bahas kenapa bisa bekerja membran ini teman-teman. Tadi teman-teman sudah saya jelaskan jalurnya seperti itu untuk aliran air. Saya ulang lagi, masuk dari bawah sini ada saringan dan keluar di sini kembali ke sini. Ini bukan jalur ya teman-teman, hanya ini ya. Keluar dari sini kemudian ditahan oleh pintu atau knop ini, diatur besar kecilnya keluarannya. Jadi ada jendelanya yang bisa mengatur besar kecilnya, dan keluaran itu baru masuk ke sini teman-teman. Nah ini nanti saya tunjukkan ini. Di sini ada T cabang, baru satunya ke arah pipa ke tungku. Satunya ini yang penting teman-teman. Ini adalah jalur yang tersambung dengan ruang membran bagian kiri. Nah ini teman-teman, saya pasang lagi. Jadi ruang membran bagian kiri itu teman-teman hanya berhubungan dengan ini. Sebentar, ini adalah ruang membran bagian kiri ya, saya lepas dulu. Nah, dia hanya ada lubang di sini. Inilah yang tembus ke sini, baru dia nyambung ke T di sini, pertigaan setelah knop. Nah, jadi ini setelah knop artinya berhubungan langsung dengan pipa keluaran di sini. Ini bukan tersambung ke sini ya teman-teman. Jadi setelah keluar dari sini, air yang ada di bagian sini itu berhubungan dengan ruang membran bagian kiri lewat lubang ini, masuk ke sini mengisi ruang membran bagian kiri, dan itu terpisah dengan ruang membran bagian kanan ya, dengan pemisahnya membran ini. Bagaimana bisa terjadi ini menekan ke arah sana? Nah itu insya Allah memakai prinsip Bernoulli teman-teman. Mungkin ada yang bilang itu pakai hukum Pascal ya. Kalau menurut saya kurang tepat ya. Kalau hukum Pascal itu mungkin lebih untuk menghitung berapa tekanan ke sana, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa
membran itu bisa menekan ke kiri. Ketika aliran airnya input itu kurang kencang harus dicekik, dan ketika keran output ditutup bisa mati. Itu tidak bisa menjelaskan. Yang bisa menjelaskan insya Allah adalah prinsip Bernoulli ini. Mungkin salah ucap ya, saya nggak tahu yang benar pelafalannya seperti apa. Jadi teman-teman, ketika ada aliran air masuk dari sini, dia akan mengisi ruang sebelah kanan membran ini. Ketika ini kita tahan, pastinya itu secara konstruksi diperkecil ya, dari pabriknya sudah pasti keluaran di sini akan diperkecil, tidak sebesar inputnya ini. Tujuannya apa? Ketika kita perkecil, maka sesuai prinsip Bernoulli akan terjadi aliran yang sangat kencang di sini. Aliran yang sangat kencang itu sesuai prinsip Bernoulli justru menurunkan tekanan. Jadi ketika kita cekik, semakin kita cekik alirnya sempit, maka alirnya semakin kencang, maka tekanan di sini, bagian sini lebih rendah daripada tekanan di sini. Jadi katakanlah tadi masuknya tekanan itu 30 PSI, maka ketika kita cekik, maka di sini akan turun lebih rendah. Katakanlah saya anggap 15 PSI. 15 PSI ini teman-teman tahu ini setelah dari knop. Sedangkan setelah dari knop ini ada T. T ini tersambung ke bagian kiri dari ruang membran. Artinya di sebelah kiri ini sekarang tekanannya menjadi 15. Sedangkan yang di sebelah kanan 30, maka secara logika pasti kita sudah bisa tahu, maka tekanan yang lebih tinggi akan mendorong ke arah tekanan yang lebih rendah, sehingga membran ini akan bisa menekan lepek ini ke arah kiri. Itu penjelasannya kenapa kita perlu mencekik ketika tekanan air di input itu kurang. Selama tekanan airnya tinggi, tentunya kita bisa memakai lubang yang paling besar ya, sengelos mungkin ya, tetapi tetap harus ada perbedaan. Di sini pasti akan diciptakan tekanan yang selalu lebih tinggi daripada di ruang membran sebelah kiri. Ya tujuannya apa? Tujuannya agar lepek ini bisa tertekan. Gitu teman-teman. Sekarang penjelasannya kenapa ketika kita tutup keran di output juga baterai bisa mati. Ketika kita tutup keran di output berarti tidak ada aliran air lagi. Jadi yang tadi itu bisa terjadi penurunan tekanan ya karena kan ada aliran lewat suatu tempat yang diperkecil, maka alirannya semakin kencang tetapi tekanannya turun. Ketika tidak ada aliran, maka tekanan itu akan menyebar merata. Nah, itu teman-teman ya, tekanan itu akan menekan ke segala arah, gitu penjelasannya. Maka ketika keran output ditutup, katakanlah tekanan di sini 30 PSI di input, maka di keluaran sini ketika ditutup juga akan 30 PSI, dan tekanan itu akan menekan ke segala arah termasuk ke ruang membran sebelah kiri, akhirnya juga 30 PSI, maka posisi membran itu akan kembali normal ke tengah karena mendapat tekanan yang sama antara ruang kiri dan ruang kanan sebesar 30 PSI, maka baterai tergasnya akan mati. Terus teman-teman mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini diberi lubang? Nah ini teman-teman, ada lubang. Kebetulan yang sini tidak ada ini jalurnya, tapi yang sebelah kiri, yang terutama itu penting sebelah kiri. Karena ruang sebelah kiri ini kan ruang yang tempat mampir saja, tidak terjadi aliran. Sebenarnya juga sama ya sebelah kanan. Jadi sebenarnya ini adalah untuk tap ya, untuk membuang kotoran. Karena kemungkinan ada pengendapan di sini tuh sangat mungkin. Nah makanya penting teman-teman untuk memasang saringan di inputnya ini.
terutama yang sebelah kiri itu akan terjadi pengendapan di bagian sini. Ya, inilah di bagian bawah ini dikasih tab supaya endapan itu bisa dibuang lewat bawah ini. Itu saja yang bisa saya bagikan, sebatas yang saya ketahui. Bagi teman-teman yang lebih paham, jika ini ada kesalahan mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.